Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya ada startup yang kayaknya melesat cepat banget, sementara yang lain kok layu gitu aja? Ternyata nih, seringkali ini bukan cuma soal idenya bagus atau enggak, tapi soal timing, soal pemahaman tahapan pasar, dan ya, setiap pasar startup itu punya siklus hidupnya sendiri. Betul sekali. Dan memahami siklus ini, wah itu krusial banget. Hari ini kita akan coba bahas lebih dalam ya, model siklus hidup pasar startup. Ini ada di materi Anda di Appendix A. Model ini menarik loh, karena ini hasil observasi lebih dari 25 tahun, ngeliatin evolusi banyak pasar teknologi. Oke, jadi tujuan kita hari ini jelas ya. Kita mau coba bekali Anda dengan pemahaman soal 5 tahapan ini. Nascent atau baru lahir, terus ada growing, super hot, maturing, sampai mature atau matang. Harapannya sih biar bisa ambil keputusan lebih cerdas. Kapan masuk pasar, butuh dana berapa, kapan mikirin exit. Gitu kan? Langsung aja deh, kita mulai dari yang paling awal. Nascent, gimana tuh? Nah, tahap nascent ini bayangin aja kayak hutan belantara lah, bener-bener awal. Yang masuk itu cuma para perintis sejati, pioneer. Ukuran pasarnya kecil banget, kadang nggak kelihatan sama sekali di radar pemain besar. Valuasi ya rendah, seringkali nggak ada patokan kelipatan pendapatan yang jelas. Ya iyalah track recordnya aja belum ada. Risikonya jelas, tinggi banget. Contohnya kayak pasar mobile gaming sebelum 2009 itu ya sepi banget pasti. Di satu sisi, mungkin modal buat masuknya nggak gede-gede amat ya. Tapi di sisi lain, risikonya gede banget dong. Bisa-bisa kita cuma jadi pembuka jalan doang. Pasarnya udah rame, kita malah nggak nikmatin hasilnya. Gimana tuh pionir ngelola risiko segede itu? Itu dia tantangannya. Kuncinya sering di modal yang ramping, terus fokus belajar pasar secepat mungkin. Nah, setelah nascent, pasar mulai gerak nih ke tahap growing, bertumbuh. Di sini pasar mulai dikenal orang, validasi mulai kelihatan. Nah, mulai muncul tuh yang namanya fast followers, pengikut cepat. Valuasi juga mulai naik, mungkin sekitar 3x sampai 5x lah dari pendapatan. Ini dia nih, yang sering disebut fase Goldilocks. Waktu yang paling pas gitu ya. Contohnya tadi, mobile gaming 2009-2010. Zaman game kayak Tapfish. Tapi tunggu dulu. Masuknya fast followers ini bukannya malah bikin persaingan jadi ketat, kebutuhan modal juga langsung naik dong. Tepat sekali. Fase Goldilocks ini memang ideal dari sisi validasi pasar. Ada bukti pasarnya. Tapi ya itu tantangannya. Kompetisi mulai panas, modal yang dibutuhkan juga mulai gede. Dan setelah ini, wah, dinamikanya berubah drastis. Masuk ke tahap super hot. Sangat panas. Ini fase di mana fear of missing out atau FOMO itu melanda. Semua orang pengen ikutan, kayak demam gitu. Wah, ini nih fase yang biasanya paling heboh diberitain media ya. Valuasi bisa meroket gila-gilaan. 10x, 30x, bahkan bisa 100x lipat pendapatan. Padahal kadang perusahaannya pendapatannya kecil atau malah nol ya kan. Contohnya kayak akuisisi mahal Ngemoko atau OpenVein di mobile gaming sekitar 2010-2012 itu ya. Termasuk Acquihire, beli perusahaan cuma buat dapetin timnya. Itu juga jadi mahal banget. Ini lebih soal psikologi pasar ya, bukan fundamental bisnis lagi. Seringkali begitu, ini puncak ekspektasi. Tapi ya, ini juga puncak risiko valuasi yang kelewat batas. Nah, setelah hiruk-pikuk super hot ini mulai reda, pasar masuk ke tahap berikutnya, maturing, mendewasa. Di sini, rasionalitas mulai kembali. Mulai ada konsolidasi, beberapa pemain yang kuat muncul jadi pemimpin pasar. Biaya-biaya juga mulai bengkak. Contohnya biaya akuisisi pengguna di mobile gaming setelah 2012 itu kan, jadi mahal banget. Dan valuasi mulai turun gunung lagi ya. Balik lagi ke kisaran 3x, 5x pendapatan, atau mungkin malah lebih rendah lagi. Fokus investor juga geser. Jadi lebih ke kinerja beneran, profitabilitas. Berarti ini artinya pintu buat startup baru udah mulai susah dibuka ya? Jauh lebih sulit, kecuali mereka punya modal gede banget, atau nemu celah pasar yang sangat spesifik, niche gitu. Pengakuisisi juga jadi lebih sabar. Mereka tahu, nggak perlu buru-buru, bisa nunggu harga yang lebih masuk akal. FOMO-nya udah hilang soalnya. Ini bisa dibilang masa pembersihan lah buat pemain yang nggak efisien. Akhirnya kita sampai di tahap paling ujung, mature,
matang. Pasarnya udah mapan banget di sini. Didominasi pemain-pemain besar yang fokus utamanya ya efisiensi, profitabilitas. Valuasi di tahap ini udah nggak lagi ngomongin kelipatan pendapatan, tapi lebih ke kelipatan laba, PE ratio. Mirip valuasi perusahaan publik yang stabil itu. Fokusnya ke untung jangka panjang. Contoh klasiknya mungkin industri otomotif tradisional ya. Sebelum ada mobil listrik. Susah banget buat startup baru masuk kalau nggak bawa inovasi yang radikal atau dana yang masif. Jadinya lebih sering jadi bahan studi kasus aja di sekolah bisnis, bukan target investasi visi tahap awal lagi. Nah, penting juga buat kita pahami kurva-kurva yang terkait sama siklus ini. Itu juga dijelasin di Appendix A. Ada kurva kelipatan valuasi, ini jelas banget puncaknya pas di tahap super hot terus turun. Tapi yang menarik, ada juga kurva peluang startup atau Goldilocks curve. Puncaknya ini justru di transisi dari nascent ke growing. Ini nunjukin waktu terbaik buat masuk pasar itu ya di situ. Oke, terus ada kurva kebutuhan modal ya. Yang ini grafiknya naik terus seiring tahapan pasar. Makin matang pasarnya, makin mahal tiket masuknya. Betul. Dan satu lagi yang juga menarik, kurva ukuran pasar atau valuasi aktual. Jadi gini, meskipun kelipatan valuasinya turun di tahap maturing dan mature, nilai absolut total pasarnya tuh biasanya tetap naik loh. Kenapa? Ya karena pendapatan para pemimpin pasarnya udah jadi gede banget. Jadi nilai pasar keseluruhan tetap tumbuh, meskipun mungkin pertumbuhannya melambat. Oke, jadi kesimpulannya buat Anda para pendengar, memahami di tahap mana sebuah pasar berada itu, wah, krusial banget. Ini bukan sekedar teori di buku ya, tapi ini alat bantu strategis. Pengaruhnya kemana-mana. Waktu masuk, butuh dana berapa, ekspektasi investor gimana, sampai strategi exitnya nanti. Ini ngegasin lagi, ide bagus aja nggak cukup, kalau timingnya nggak pas sama dinamika pasar. Iya, kerangka kerja dari Appendix A ini juga berbantu Anda membedakan mana yang cuma hype sesaat, mana yang fundamental pasarnya emang kuat. Ini bisa bikin keputusan jadi lebih rasional, entah Anda itu founder, investor, atau sekedar pengen paham lanskap startup lebih jernih aja. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Mengingat pasar teknologi itu kan berubahnya cepat banget ya. Mungkinkah kemampuan kita buat mengidentifikasi titik transisi antar tahapan ini jadi lebih penting daripada sekedar tahu tahap saat ini? Kira-kira sinyal-sinyal halus apa ya di pasar yang lagi Anda amati yang mungkin nunjukin, wah ini kayaknya bakal ada pergeseran sebentar lagi. Coba dipikirkan.